Kalau lu apa? Gua bukan gua sendiri ya, tapi orang-orang yang melihat iman ini seperti gua itu nggak terlalu banyak di Indonesia. Ada pendeta teologian yang di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu lebih banyak, yaitu kita bilangnya Kristen progresif. Kalau kita sering dibilangin orang, mungkin orang bilangnya liberal. Tapi intinya kalau progresif itu kita tidak melihat Alkitab dan tidak melihat kehidupan tuh hitam putih. Kita tahu ada hal-hal yang hitam dan putih, tapi bukan 50-50. Oke. Mungkin 10% yang putih, 10% yang hitam, sisanya 80% tuh abu-abu. Dan bagaimana kita menavigasikan hidup ini, prinsipnya satu, kasih Kristus. Bahkan gua pribadi percaya bahwa itu bukan ranah kita untuk bilang orang masuk neraka atau masuk surga. Balik dari perspektif gua ya. Dari gua ini gua pribadi ya. Mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya. Gua nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya Ya. tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Untuk menanggapi Pastor Brian berkaitan dengan statementnya tadi, titik kelemahan dari paham liberalisme ini adalah kecenderungan untuk menganut suatu kebebasan yang bebas sebebas-bebasnya atau kebebasan mutlak ya di dalam hidup atau di dalam dunia ini. Nah, mungkin negara yang boleh dibilang paling menganut liberalisme itu adalah misalnya Amerika ya, atau sekaligus dia juga dikenal sebagai negara demokrasi yang terbesar di dunia ya. Tetapi juga perlu diingat bahwa di negara yang menganut paham liberalisme dan demokrasi juga di sana masih ada atau tetap ada undang-undang. Jadi sebenarnya tidak ada kebebasan yang mutlak bebas sebebas-bebasnya. Karena kebebasan itu ada batasnya demi keteraturan ya. Karena kalau bebas mutlak itu namanya liar tak terkendali. Ya. Nah, kemudian bukankah manusia juga diciptakan dengan kehendak bebas? Tapi justru manusia jatuh dalam dosa karena salah menggunakan hak bebasnya itu. Jadi kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia pun ada batas-batasnya. Di mana ketika kita melampaui batas-batas tersebut, maka akan ada konsekuensinya. Ya. Nah, contoh misalnya kita ambil contoh di Alkitab ya. Kota Niniwe. Ya, kota Niniwe ini dikenal kota yang perilaku raja dan rakyatnya itu jahat, sehingga Tuhan berencana akan menunggang-balikan kota ini dalam waktu 40 hari kalau mereka tidak bertobat. Ya, mereka dikatakan bahwa suatu bangsa atau suatu kota yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Apa maksudnya penduduk yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri? Ini tidak bermakna harafiah ya, bahwa mereka tidak tahu mana tangan kanan mana tangan kiri. Itu artinya mereka tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang benar. Apa yang benar dan buruk itu jadi abu-abu, jadi nggak jelas. Nah, kebebasan mutlak itu begitu, tidak ada yang hitam atau putih gitu loh ya. Semuanya itu abu-abu ya, atau karet gitu loh, bisa fleksibel gitu. Tidak ada yang mutlak ya, tidak boleh gitu ya. Semua bersifat karet dan fleksibel. Ya, dan mereka dikatakan tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dan justru karena menganut kebebasan, artinya mungkin menurut mereka ya alkohol bebas, boleh ya kan, yang penting tidak mabuk atau tidak mengganggu orang lain ya kan. Selingkuh boleh selamat tidak ketahuan ya kan. Mencuri boleh asal yang dicuri orang kaya, udah gitu bagi-bagi ke orang miskin. Nah, ini kebebasan yang kalau dibiarkan bebas sebebas-bebasnya, bebas mutlak ya begitu. Tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, seperti itu ya. Nah, dan justru karena itu Tuhan akan menghancurkan kota itu kalau mereka tidak bertobat. Maka diutuslah Yunus ke sana dengan proses yang kita sudah tahu, masuk perut ikan dulu 3 hari kemudian keluar ya, lalu akhirnya dia pergi dan berkhotbah keliling kota Niniwe. Lalu raja dan rakyatnya meresponi khotbah itu, merendahkan diri, berpuasa dan bertobat, maka mereka mendapat pengampunan.
Jadi Yunus ini datang membawa satu garis lurus, kasih tahu mereka bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak. Ya, kalian tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri itu tidak benar. Ya, bebas itu ada batasnya. Kebebasan mutlak itu ada konsekuensinya. Kalau kalian tidak bertobat, akan ditunggangbalikan dalam waktu 40 hari. Ini loh garis lurusnya kalau mau hidup bahagia, mau teratur, mau diberkati, mau selamat, mau diampuni. Ini loh garisnya. Bertobat. Merendahkan diri bertobat, maka kalian akan diselamatkan. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan itu berbatas. Ketika kebebasan itu melampaui batas-batasnya, maka ada konsekuensinya, ya. Kemudian misalnya contoh yang lain adalah Sodom dan Gomora yang kemudian dibakar oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa di sana dosa yang paling membuat Tuhan sampai dibakar karena mereka bejat. Di sanalah pusat LGBT dalam masa lampau, gitu kan? Ya karena itu bebas kan? Ya, laki boleh nikah dengan laki-laki, kan hak asasi, kan bebas. Yang penting suka sama suka, yang penting kan happy, bahagia. Peduli amat kata orang, ini hak gua gitu, iya kan? Bebas kan? Ya, tetapi justru karena itu mereka dihukum, dibakar kotanya. Mereka tidak bisa mereka juga termasuk tidak bisa membedakan tangan kanan tangan kiri, termasuk tidak bisa membedakan fungsi organ seksualnya gitu loh. Tidak tahu fungsi dari organ-organ reproduksinya. Laki sama laki yang seharusnya nggak boleh. Kenapa bisa begitu? Karena bebas kan? Nah gitu loh. Jadi kebebasan itu berbatas. Ketika dia tidak terbatas atau mutlak, maka ada yang rusak, ada konsekuensi, dan ada hukuman Tuhan. Jadi sesungguhnya tidak ada kebebasan yang mutlak. Manusia diberikan hak kehendak bebas, tetapi bukan bebas mutlak, bebas berbatas, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kehendak kebebasan itu mutlak, maka akan kacau, melanggar kodrat, ya. Kemudian perhatikan juga misalnya alam semesta ini, semua diciptakan dalam suatu keteraturan. Setiap planet berputar pada treknya masing-masing, berotasi pada porosnya dan lain sebagainya. Tidak bisa karena bebas, karena Pak Tuhan menganut paham kebebasan, lalu ya yang penting mutarlah gitu, ke kiri ke kanan terserah, yang penting mutar. Kacau Pak, kiamat Pak, gitu kan? Atau karena bebas ya sekali-sekali bumi maju gitu ya, lebih dekat ke matahari di urutan pertama atau kedua gitu Pak. Nggak usah posisi ketiga dari urutan planet-planet itu, bisa aja gosong Pak. Atau mundurlah yang urutan kelima kayak gitu kan, bebas kan? Beku Pak. Jadi keteraturan itu penting, tidak ada kebebasan mutlak. Alam semesta diciptakan dalam keteraturan, bukan kebebasan mutlak. Tubuh manusia misalnya, mata, fungsi mata, boleh melihat apa saja. Tetapi ada takaran cahaya yang boleh masuk ke mata kita ini. Ketika dia melebihi takaran cahaya yang harusnya bisa lihat mata, maka buta. Makanya manusia tidak bisa menatap langsung matahari, ya, karena sudah melebihi kapasitas mata. Jadi mata ini bebas, tetapi ada batas kadar cahaya yang boleh masuk. Tekanan darah manusia harus normalnya itu 120/90. Karena mau bebas, boleh nggak 200/100 misalnya gitu. Boleh Pak, tapi di ICU gitu ya. Jadi kebebasan itu untuk batasan-batasan untuk menjaga kita. Bebas itu berbatas. Kebun binatang misalnya, singa dilepas, kemudian pengunjung boleh masuk karena merasa sudah bayar tiket, boleh lihat apa saja, boleh diterkam singa lah. Makanya Galatia 5:13 mengatakan bahwa memang kita telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan gunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi kemerdekaan, kebebasan itu ada tanggung jawab dan ada konsekuensinya. Begitu.